ketika ada sebuah kegagalan, kadang-kadang yang lahir pertama adalah penyalahan, mencari kambing hitam. Kambing hitam. Betul. Blaming siapa nanti yang bisa disalahkan gitu. Tapi coba kita sesuaikan akhlak kita dengan amaliyah Rasulullah SAW di tataran praktis. Ketika beliau khawatir kenapa asa diantep gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serasa dibiarkan, beliau introspeksi. Barangkali pada diri saya ada hal yang mampu menjauhkan diri saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ihwatul iman, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu kembali di acara Ngobat 2.0. Jadi mungkin untuk Ihwatul Iman tahu ya, yang pernah mengikuti acara Dialog Islam ini, acara Ngobat atau Ngopi Bari Tabayun 2.0 ini adalah acara yang kita perbaharui, kita mulai aktifkan kembali dengan suasana yang baru juga. Dan insya Allah dalam kajian hari ini, sharing dan ngobrol-ngobrol hari ini, alhamdulillah saya Fadilah Fauzani Rahman ditemani oleh dua Ustadz ganteng. Alhamdulillah. Ada Kang Ustadz Jihad. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Dan juga ya mungkin tidak asing lagi ya, Kang Ustadz Iqmal. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk Ihwatul Iman yang sedang menonton dimanapun, mudah-mudahan dalam keadaan atau kondisi sehat walafiat ya. Nah, mudah-mudahan apa yang mungkin kita papar juga kali ini, kita sharing juga kali ini mungkin menjadi salah satu tambahan ilmu ya Kang Ustadz ya. Betul, Jadi tambahan ilmu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi juga. Betul. Untuk Ihwatul Iman semua yang kalaupun memang ada hal yang tidak sesuai, kita lapang dada ya. Betul. Mangga gitu ya. Biasa dikritik, tapi kritiknya untuk membangun ya Kang. Betul sekali. Kritik yang kuriak. Kritik yang ya, mungkin Kang Ustadz nih untuk hari ini nih Kang, saya tuh ada apa ya? Ada satu masalah ya. Betul. Jadi ada posisi di mana Kang, kita itu memang sudah apa ya, merencanakan sesuatu Kang. Ya. Jadi kita sudah merencanakan sesuatu, kita udah bikin strategi, kita udah memiliki apa ya, bahkan kita sudah menyiapkan selebrasi gitu ya ketika kita nanti goalsnya itu seperti apa gitu. Tapi satu ketika mungkin dengan satu hari ataupun satu malam rencana itu hilang, buyar gitu. Jadi seperti yang seperti kita melakukan hal-hal yang memang sudah terpikir, sudah terbayang, dan kita juga sudah ikhtiar kan, udah usaha gitu, udah usaha, tapi ternyata jong gitu, Secara hasil ya. tidak ada hasil gitu ya. Mungkin kalau secara realnya banyak Kang, kayak misalkan kalau dulu saya pernah juga Kang, jadi saya itu pengen masuk CPNS. Betul. PNS gitu. Pengen masuk PNS, saya ikut CPNS. Pada saat itu saya coba beberapa hari itu terus saja diulang. Si pelajaran-pelajaran itu saya 2 kali Kang. Ikutan CPNS itu saya 2 kali. Dan dua-duanya gagal. Bukan gagal sebetulnya, bukan gagal ya. Gagal. Belum berhasil. Belum berhasil gitu. Jadi akhirnya mau ketiga kalinya udah terburu kagok lah, bukan kagok ya. Pasti gitu deh gitu. Iya. Jadi ada pemikiran yang dimana memang apa ya,
jadi rasa apa sih, rasa Sebuah trauma mungkin ya. trauma ya, kecewa, terus jadi mungkin bukan di situ gitu. Iya. Nah mungkin Kang, ini ya yang mau apa sih, mau kita bahas juga ya, Betul. kita obrolkan terkait hal itu kan, ketika semua tidak sesuai dengan rencana kita. Ketika semua tidak sesuai rencana kita, mungkin apa sih yang memang kita harus lakukan, Ya. atau mungkin untuk apa ya, untuk meraise up ya, untuk membuat kita lebih semangat lagi bahwa ini itu bukan kegagalan gitu. Ya. Ini mungkin salah satu, apakah ini jalan Allah atau ini cara Allah, tapi terkadang kita memang sulit Kang untuk Ya. menerima itu. Ya. Mungkin gimana nih Kang? Siap, baiknya. Mulai dari saya. Silakan, ya? silakan. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman, para pemirsa yang insyaallah sudah terbiasa barangkali dengan acara ngobat gitu ya. Bahkan tadi disebut ngobat 2.0, berarti ada ngobat 1.0 gitu. Yang insyaallah ini adalah manuver terbarukan barangkali ya begitu. Iya Kang. Apabila kita fokus terhadap permasalahan yang kita coba kaji gitu ya, kita coba angkat saat ini, barangkali sebagai dalil dasar daripada pemberangkatan kita karena kita sebagai kaum muslimin, Betul. tentu tidak bisa lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun pada prakteknya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini tentu tidak bisa lepas dari kecakapan kita dan kemampuan kita untuk mengejawantahkan dalam tatanan praktis dari kehidupan keseharian. Kita coba berangkat dari dua dalil Al-Quran yang ini barangkali menjadi dasar bagi kita sebagai hal yang fundamental mendasari bahwa apa yang kita rencanakan, perencanaan atau planning itu kita imbangi dengan praktis pelaksanaan yang kemudian sudah begitu ideal menurut kita. Mudah-mudahan ini menjadi dasar bahwa apa yang telah kita laksanakan sebetulnya sudah ada sejak zaman ajali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian satu lagi dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha al-ayah. Nah, dua ayat inilah kemudian yang seharusnya menjadi dasar bagi kita sebagai motor keberlanjutan. Artinya, nanti dengan dua dasar inilah apa yang kita laksanakan di dunia ini gitu. Usaha apapun yang kita rencanakan demi tujuan yang goalnya jelas gitu ya. Iya. Bahkan tadi sampai disebut selebrasinya sudah dipersiapkan. Betul, gitu. Kayak mau lulus gini dan sebagainya. Betul, gitu. kan. Kadang-kadang di apa yang kita rencanakan secara manajerial gitu ya, planningnya, kemudian organizingnya, kemudian nanti diaktualisasinya, ini tidak seindah dengan hasil yang kemudian keluar. Nah, agar kita yakin sebagai dasar tauhid bagi kita, perlu kita tegaskan dalam hati kita, tancapkan secara kuat dalam hati kita, bahwa apa yang kita laksanakan itu tidak lebih dari sebuah rencana semata. Yang pada akhirnya hasil yang memang kita damba-dambakan sesuai dengan apa yang kita imajinasikan dalam imajinari kita, itu tidak lebih daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Quran surah Al-Qamar yang tadi kami bacakan, ini menegaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan berdasarkan kadarnya masing-masing. Kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nabi Qadar ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun bahkan yang kita katakan, bahkan diri kita sendiri gitu, itu sebetulnya bagian dari qadarullah. Makanya kenapa kemudian ketika orang mengucapkan qadarullah gitu ya, itu kalimat yang sangat sesuai dengan ruh Islam sebagai dasar tauhid bagi kita, betapa apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan dan tujuan yang sudah kita tetapkan itu tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan apabila ketika kita lihat di Quran surah Al-Hadid pula yang tadi kita bacakan, ini menegaskan bahwa musibah apapun yang terjadi,
Katakan saja dalam konteks yang ringan, apapun yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, itu sebetulnya sudah Allah tetapkan min qabli an nabra'aha, sebelum bahkan bumi diciptakan, sebelum manusia diadakan gitu ya, dibiarkan eksis di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama bagi kita sebagai dasar akidah yang tunggal, apa yang kita rencanakan itu tetap tidak bisa lepas dari hasil yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kita. Sehingga ketika pun nanti kita merencanakan sesuatu dengan matang, kemudian di pelaksanaan pun rasaan masak-asak gitu. Iya, betul. Berdasarkan pertimbangan kita, rasa-rasanya ini sudah luar biasa, sudah all out gitu. Kemudian tidak ada usaha yang minim. Bahkan seperti tadi misalkan di tatanan praktis, kita bolak-balik baca teori gitu kan, agar misalkan CPNS ini berjalan sesuai dengan rencana gitu. Hasil teoritis mapan, lulus, walaupun tentu betul. Walaupun kadang-kadang kan tentu ada variabel lain yang perlu diindahkan juga gitu, yang bisa jadi ini di luar kemampuan kita. Oleh karenanya sangat pantas dan elok bagi kita rasanya ketika satu, bagi kita dasar tauhidnya kuat, bahwa apapun hasil yang akan kita temui nanti, ini tidak bisa lepas dari putusan Allah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita menyangka bahwa apa yang kita ekspektasikan itu adalah hasil terbaik untuk kita. Nah, ini barangkali pun perlu diluruskan agar kita pun menjadi legowo ketika ternyata apa yang bahkan tadi selebrasi sudah disiapkan gitu dengan hasil yang mungkin seperti A gitu planningnya. Betul. Apa yang terbaik bagi kita itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu gitu. Kadang-kadang dasar kita menjustifikasi diri kita sendiri bahwa kita tahu yang terbaik untuk kita. Betul, Kang. Dan ini yang perlu kita luruskan, bahwa yang terbaik untuk kita sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai mukmin, yang terbaik bagi kita itu sasarannya 3. 1 harus di dunia, 2 nanti menurut akhirat kita seperti apa, 3 menurut Allah. Makanya 3 aspek nih ya. betul, 3 aspek. Makanya kalau kita ingat Halal. Bismillah. Santai wes, Kang Sat. ya, makanya kalau kita ingat dalam sholat ketika kita istikharah ya, ketika kita memohon kepada Allah apa yang terbaik kepada kita, kan isinya bukan hanya untuk diri kita sendiri, baik bagi kita, baik bagi agama kita, baik menurut Allah gitu. Ini tuh sangat penting bagi kita agar menjadi dasar bahwa barangkali secara ringkas bisa kita katakan dasar kita adalah tauhid kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kalamullah, gitu, kepada Al-Quran gitu ya, kepada firman Allah yang dalam Al-Quran jelas Allah firmankan sesuatu itu tidak bisa keluar dari kadar yang sudah Allah tetapkan. Sehingga barangkali inilah yang nanti yang menjadi titik pemberangkatan. Apapun yang akan kita rencanakan, kita laksanakan, goal yang mungkin sudah kita targeting dari awal, kalaupun tidak sesuai dengan kenyataan, dari awal pun kita sudah legowo bahwa barangkali dengan diimbangi nanti di tatanan praktis husnudzan billah, atau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil ini bukan hasil terbaik untuk kita. Misalkan katakan saja kalau tadi 2 kali tes, 2 kali gagal. Kan bisa jadi ada perasaan pesimisme nanti. Bisa jadi ada traumatisme juga kan. Kayak gimana tes deh, mau gitu deh kan. Perasaan seperti itu mungkin lahir gitu. Pasti itu. Betul. Betul pasti. Iya. Kekecewaan pada diri manusia, ya itulah zinatul hayatid dunya gitu. Kehidupan manusia yang hidup di dunia tidak bisa lepas daripada, orang Sunda bilangnya pepais gitu. Selalu ada perhiasannya, ada luka-likunya. Yang ini menunjukkan cara kita mengakali dan cara kita menyikapi qadar yang Allah tetapkan bagi kita mau seperti apa. Barangkali secara dasar 1 kalamullah yang tadi dalam 2 ayat paling tidak, ini jadi dasar bagi kita betapa apa yang kita rencanakan tetap tidak bisa lepas dari doa. Nah, ini barangkali yang perlu kita imbangi, karena kadang-kadang orang-orang di generasi muda zaman sekarang effortnya dimaksimalkan all out, tapi lupa segmen bahwa apa yang akan menjadi hasil bagi dirinya setelah usaha yang begitu maksimal, ternyata
hanya akan menanti putusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap harus diimbangi, satu antara usaha yang maksimum, dua diimbangi pula dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diperlihatkan hasil terbaik. Makanya kadangkala dari sisi egoisme atau egosentris kita melihat bahwa apa yang kita panjatkan adalah yang terbaik bagi kita. Misalkan kieu we, ketika saya melihat anak-anak nah makan teh jeung endog wae gitu. Ya. Mungkin kan satu waktu sih karena jeung chicken rada mewah meureun gitu tah. Iya tukang hayam. Saya ngobrol ke tukang ayam ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang di luar kebiasaan. Iya. Sampai kita kan usahanya sudah. Iya, betul. Kita berusaha secara realistis untuk mendatangkan income dengan outcome sebagai usaha kita, baik dengan komoditas sesuatu yang kita perjualbelikan gitu ya, atau memang ijarah yang bersifat jasa. Itu sudah kita laksanakan sebagai outcome. Income-nya barangkali ada pengeluaran, pemasukan. Yang mudah-mudahan ini sebagai usaha realistis untuk mendatangkan dari apa yang kita inginkan tadi. Nah, kemudian kita berdoa nih kepada Allah sebagai segmen lain. Kan tadi sisi satu berarti usahanya nih. Ikhtiarnya. Betul, ikhtiar. Sisi duanya kan diimbangi dengan doa. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini anak-anak diberi makan ayam gitu. Nah, kadang-kadang kita berpikir dengan apa yang kita tujukan itu adalah yang terbaik menurut kita. Betul, betul. Bisa jadi Allah menurunkan kepada kita yang lebih mewah dari ayam gitu. Iya. Misalkan memang sukanya yang domba gitu, ternyata Allah memberikan domba gitu. Nah, kadang-kadang tidak sesuai dengan jawaban daripada doa yang kita pintakan, karena itulah yang terbaik di hadapan Allah. Ini barangkali secara kehidupan realistis, di mana kita senantiasa harus berhusnudzon kepada Allah. Kalau dalam salah satu sabda Rasul SAW, ana inda dhanni abdi. Ini SAW menyebutkan bahwa Allah itu akan sangat bergantung kepada sangkaan hamba-hambaku kepadaku gitu. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah, ya sangkaan Allah pun akan buruk kepada kita gitu. Dan sebaliknya ketika secara mafhum mukhalafah kita berbaik sangka kepada Allah, ya Allah pun akan berbaik sangka kepada kita. Sehingga barangkali bagi kita ketika apa yang tadi kita rencanakan ternyata di akhir tidak sesuai dengan perencanaan, keinginan, tanamkan husnudzon bahwa apa yang terbaik bagi Allah itu kita belum tentu tahu gitu. Itu barangkali Kang Fadil mungkin sebagai pengantar daripada perdiskusian gitu ya, sharing kita kali ini. Barangkali secara hipotesis mungkin bisa kita simpulkan secara ringkas. Yang pertama, tauhid kita harus kita perkuat gitu, bahwa apapun yang kita rencanakan ini tidak bisa lepas ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, straightforward gitu ya. Kemudian yang kedua, kita dasari dengan dasar tadi, imbangi dengan tatanan praktis yang ideal berdasarkan tuntunan Al-Qur'an As-Sunnah. Satu diantaranya seperti husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah yang secara implementasi dan hasil akhir di lapangan akan terasa ringan. Tidak terlalu berat karena target yang kita targeting dari awal itu ternyata tidak seindah yang direncanakan. Hati kita akan lebih legowo gitu dibanding orang. Betul, akan lebih menerima umpamanya ketika hal-hal kecil yang berjalan ternyata toh tidak seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan. Itu barangkali yang Wadah silakan. Iya. Karena memang ada istilah seperti ini ya Kang ya. Kalau manusia itu punya rencana ya. Betul. Dan Allah punya hasil gitu betul, ya. Betul. Karena apa? Karena manusia mah ngan saukur ngudak kahayang. Allah mah mere kabutuh. Betul. Betul itu. Antara rencana, kahayang. Rencana juga itu kan atas izin Allah. Kita bisa berencana juga. Betul. Jangankan untuk berbicara mengenai program. Iya. Bisa berencana pun saya yakin itu sudah berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal juga memang ada peran Allah di situ ya. Betul, tidak bisa lepas. Mungkin Kang Imal ada yang ditambahkan, Kang Ustad? Ada begitu masih penasaran Ya. perihal barusan apa yang dipaparkan oleh Ustaz Ziad mengenai ini penguatan sisi akidah. Betul. Kemudian penguatan sisi dari pengamalan realistisnya. Barangkali ini mesti dimunculkan karena orang itu terus berganti, zaman terus berganti, generasi terus berganti, dan orang yang tingkat penasaran terhadap ilmu pun itu akan terus berganti. Artinya ada yang masih kosong, ada yang masih semu, ada yang sudah banyak dan macam-macam.
Maksudnya perlu dimunculkan wasilah seperti apa kira-kira yang mengantarkan kita agar bisa perihal contoh misalkan husnuzon billah. Iya. Kita berbaik sangka kepada Allah itu kan mesti ada pelantara. Betul. Betul. Memang sudah ada ini wadahnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi pelantara seperti apa sih yang mengantarkan kita supaya kita ini match gitu ya, matching dengan apa yang memang dikuatkan secara Iya. tauhid. Iya. Nah barangkali misalkan kalau menurut saya seperti halnya terus mengadakan hadir gitu ya, kajian-kajian ilmu, Betul. Iya. kemudian banyak lah gitu ya, baik secara medsos, YouTube, Iya. apalagi wabil khusus melihat podcast itu ya, ngobat dialog Islam saat ini, itu kan wasilah. Mudah-mudahan Masih gak jadi iklan dia mah. Endo iklan. Jadi solusi juga kan. Jadi Nomor wasilah. kan. Jadi ini manusianya, ini wadahnya sudah ada, wasilahnya seperti apa? Berarti di sana mesti ada kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kecocokan antara maksud Allah seperti ini dengan maksud yang kita miliki. Iya. Makanya walaupun sedalam-dalamnya ilmu yang kita miliki, tetap kita tidak bisa memastikan bahwa maksud Allah itu seperti ini. Iya. Betul. Coba. Betul, Ya kan, betul, terjadi. betul. Betul. Jadi Kita bagaimana tidak caranya? tahu. Nah, tadi kata Ustaz Jadi dipaparkan pas gitu ya menurut saya. Husnuzon Betul. mengobati kan terhadap kekecewaan bila mana ada program atau rencana yang memang sudah dilaksanakan tetapi miss baik 100% maupun kurang dari itu. Missnya menurut kita kan. Iya, Missnya betul. menurut kita. Iya. Betul, itu dia. Memang benar apa yang tadi dikatakan oleh Kang Ustaz Iqmal, ya kita tidak bisa tahu hasil terbaik bagi kita di mata Allah itu seperti apa. Ini kan gaib bagi kita, Ya, betul. sehingga sebagai wasilah, katalisator yang mampu menyampaikan antara keinginan kita dengan apa yang terbaik bagi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, ini harus diantar dengan husnudzan billah. Tetap berbaik sangka kepada Allah, satu di antara prioritas penunjang idealisme kehidupan kita gitu. Agar kehidupan kita berjalan ideal, kita tidak akan tahu secara pasti gitu kan Yeah. bahwa ini yang terbaik mungkin di hadapan Allah gitu dan sebagainya. Kita hanya ihtimalat, paling tidak meraba-raba. Betul. Ini paling probability yang mungkin menurut Allah adalah terbaik bagi kita. Tapi ketika kita mengedepankan ini, insya Allah hidup kita akan lebih tentram. Betul. Dengan husnudzan billah. Karena kan gini juga kan, karena ketika kita mendapatkan mungkin ketika benturan pertama ya, Betul. ketika kita kondisi seperti itu, memang terkadang kita tidak bisa berpikir Ya. jernih ya seperti itu. Nah mungkin kan gini ya, yang memang ya seperti tadi ya kita husnudon kepada Allah. Tapi di sisi lain kadang kita juga seperti ada pertanyaan gitu, apakah ini memang menurut Allah ini jalan yang salah, Ya. atau di sisi lain usaha kitanya yang kurang. Ya, betul, Gitu. betul. Kadang itu yang memang bias ya Betul. untuk kita itu nggak bisa tidak bisa kita tidak bisa Pastikan, kita ya. pastikan ya. Nah, kembali lagi kan ketika mungkin kita kembali kepada husnudon kepada Allah, tetap mungkin kita juga selalu bertanya, berarti itu harus kumaha ya? Ya, betul. Harus stop atau lanjut? Iya. Atau kita tambah usaha gitu Iya, ya. Gitu. betul. Tambahin untuk bisa menyikapi hal itu mungkin Kang Ustadz seperti apa? Ya. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke kehidupan praktis barangkali ya. Betul. Di realisasi kehidupan keseharian, di mana kadang-kadang ketika terbentur dengan hasil yang tidak kita rencanakan gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita shock gitu, kemudian trauma, bahkan ada perasaan jengat lah gitu ketika aduh geningan tesa enah gitu ya yang sudah direncanakan. Nah, ini tuh memang harus kita sikapi selain daripada barangkali kita harus melahirkan ketenangan batin kita. Betul, Kang. Nah, ini secara mentalitas yang barangkali memperkuat. Nah, dasar-dasar tauhid ini ketika berangkatnya dari sini, insya Allah ketika pun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, shock kita tidak akan terlalu berat. Manusia wajar kecewa gitu, karena mereka makhluk perencana, dan rencana itu pun atas qadarullah juga gitu. Tapi kemudian secara pelaksanaan tidak serealistis yang dibayangkan gitu. Ketika dasarnya sudah ini, insya Allah rasa shock traumatis yang dihadapi pun mereka tidak akan terlalu berlebihan. Inilah kenapa dalam Al-Quran orang-orang yang beriman ketika Allah hadapkan dengan musibah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu ungkapan yang mustahil dihindari manusia 100%.
Bisa tidak sekarang manusia menghindarkan diri dari kesedihan dan ketakutan secara penuh gitu? Kan tidak bisa. Betul. Takut bahwa bagaimana jika sudah struggle seperti ini ternyata kita tidak lulus gitu tadi misalkan kan ketakutan itu ada. Khaufun limastakbala, ketakutan ini untuk sesuatu yang akan dihadapi nanti, wa haznun lima madha, dan kesedihan ini sesuatu yang memang untuk sesuatu yang pernah kita lalui gitu, kita lewati. Nah, dua hal inilah yang kemudian akan dihadapi oleh manusia. Tapi ketika dasarnya sudah tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada firman Allah, diimbangi dengan tatanan praktis yang ideal seperti menghadirkan sunnatan billah, belum lagi nanti berusaha untuk sabar ketika menghadapi benturan ngebeledug gitu. Ada Ustaz Ziyad yang sabar, contoh tadi kan katanya manusia tidak ada yang bisa menghindari rasa takut. Betul. Jadi ada limbad. Jadi kan kan. Ditanya itu sabar kan? Kang mau makan? Sabar. Ya betul. Makanya secara tatanan praktis ini pun insya Allah akan menjadi solusi ketika kita dihadapkan kepada benturan yang kan untuk mengobati akan lebih sulit dibanding mencegah. Betul kan. Dan preventif itu lebih didahulukan dibanding kuratif kita. Kita berusaha untuk mendasari dulu sebagai tindakan pencegahan agar ketika pun hasil yang direncanakan tidak seindah yang dibayangkan, itu nanti kita tidak perlu mengobati diri kita dengan obat-obatan yang lipuh gitu. Obat itu kan tidak selalu yang realistis gitu. Tapi obat sebagai bentuk raisen up kan tadi kan. Kita mengobati diri kita agar bangkit lagi. Takziyatun nafsi diantaranya kita menguatkan diri kita. Nah ini tuh skala pengobatannya tidak akan terlalu berat karena dasar prevensi kita itu sudah lebih kuat gitu. Sehingga kalaupun nanti ada benturan, insya Allah benturannya tidak akan terlalu membuat kita soak berat gitu, jauh ruas. Kalaupun nanti dampak kontemplasi atau introspeksi itu sangat dibutuhkan. Kita ingat ketika Quran surah Ad-Duha diturunkan sebagai bentuk sababun nuzul ayat kan. Karena Quran surah Ad-Duha ini bagian dari ayat sababiyah nanti namanya, atau surat-surat ayat-ayat yang punya sebab latar belakangnya. Nah dulu Rasulullah SAW ini pernah merasa diacuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih. Diantep. Diantep. Kalau diantep ku manusia mah ya fine baik gitu, kita mungkin oke aja. Tapi kalau kita tidak ada interaksi dari Allah, ini kan Rasulullah SAW yang mengangkat Nabi, yang mengangkat Rasul itu Allah. Setelah diangkat kok diantep gitu. Sampai berbulan-bulan beliau gundah gulana nih sebagai rasa kekecewaan. Nah, yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW itu introspeksi. Ini yang luar biasa nih. Kadang-kadang ini di generasi muda ketika ada sebuah kegagalan, kadang-kadang yang lahir pertama adalah penyalahan, mencari kambing hitam. Betul. Blaming, siapa nanti yang bisa disalahkan gitu. Tapi coba kita sesuaikan akhlak kita dengan amaliyah Rasulullah SAW di tataran praktis. Ketika beliau khawatir kenapa asa diantep gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serasa dibiarkan, beliau introspeksi. Barangkali pada diri saya ada hal yang mampu menjauhkan diri saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga barangkali ini mungkin menjadi fondasi selanjutnya untuk rebuild gitu, membangun diri kita kalaupun sudah terjadi kegagalan di fase awal. Gagal, kita langsung tidak pesimis, paling nggak lamun. Kalau memang kita masih minat dengan program itu, kita gas gitu. Tapi diimbangi dengan dasar-dasar yang tadi di tatanan praktis, tetap harus ada husnudzonnya kepada Allah. Diimbangi pula dengan kesabaran. Belum lagi nanti tadi, kalaupun sudah terjadi kegagalan, kita introspeksi dulu, kita kontemplasi terhadap diri kita. Mungkin di sana ada hal-hal yang bisa jadi effort kita yang masih kurang. Tatanan untuk berpikir sejenak di era globalisasi, di era modernisasi, di mana gadget sekarang sudah lebih membahabu gitunya. Itu sebuah hal yang luxury lah. Sebuah hal yang mahal kiranya. Kadang-kadang kita punya waktu sebentar lebih asik, lebih enak untuk scrolling gitu. Betul, kan? Dibanding dengan mawas diri berpikir apa yang kemudian akan kita rencanakan ke depannya. Itu barangkali mudah-mudahan bisa menambah. Berarti memang ada waktunya kita tuh untuk ngalamun ya. Betul, ngalamun mahal ya namanya. Mahal. Berbicara dengan diri kita sendiri. Tapi harus lihat dulu kanan kiri. Betul. Gimana wae deh gitu.
Tapi Ustadz Jihad dan Betul. Pak Fadil, saya sangat ingat itu dengan satu nasihat dari ayahnya Ustadz Jihad dong. Ya, berarti ayah Anda juga ya. Siapa ayah Ustadz Jihad? Saya juga lupa itu. Ustadz ke jawaban Sopan Solihuddin maupun ibu saya gitu ya. Iya. Sering ketika kita berkumpul makan, bahkan di keluarga itu ada pengajian rutin gitu ya. Ya. Dan memang sakuboruna, Hmm. sedapatnya gitu ya, sedapatnya. Iya. Satu nasihatnya itu kalau mau melaksanakan sesuatu itu mesti dihitung antara manis dan pahit. Hmm. Gitu kan? Dalam bahasa Sundanya, lamun rek migawe hiji pagawean, sing bener ngitung amis jeung pahitna. Iya. Da migawe nu amis nu pahitna aya. Begitu orang embung gitunya, kita tidak mau dengan hal-hal yang pahit, toh yang manis pun nanti ada. Nah, ada manisnya. Ya. Betul. Makanya harus diperhitungkan antara manisnya dan pahitnya. Semua orang mampu untuk menghitung manis. Yang Mudah. manis-manis gitu ya. Bati-bati gitu ya. Ya, amis saya gitu. Goals tadi ya. Goals. dulu gitu. Kadang-kadang gitu kan. Goalsnya Bisa, manis-manis. Di pikiran tuh indah, oh nanti kalau saya misalkan, misalkan kalau kerja ke luar negeri, kan sudah terbayang. Hmm. Gaji dapat dengan kadar mata uang yang berbeda. Iya. Iya. Ketika digunakan dengan rupiah kan itu besar ya di negara yang lain Gede-gede misalkan. gini. Betul. Kan sudah terpikir, oh nanti saya kirim uang buat ibu, Iya. nanti saya kirim buat adik, Hmm. buat wah dan segala macam. Ternyata nggak jadi. Hmm. Mau apa? Makanya nasihat itu amat penting dan benar-benar terasa selama hayat masih di kandung badan. Kalau kita mau melaksanakan apapun, ingat hitung dengan sempurna mungkin, Betul. sematang mungkin mengenai mana nanti yang unsur untungnya, Iya. mana unsur-unsur yang bisa merugikannya. Hmm. Gitu. Itu nasihat dari bapaknya Ustadz Jihad itu. Tapi memang Kang, ini yang saya coba terapkan ya. Betul, Untuk apa sih? Ketika masuk ke apa ya? Masuk ke zona atau masuk ke grup bapak-bapak. Ya, Bapak-bapak unggul kan? generasi bapak-bapak. Itu kan sangat berbeda ya. Sangat berbeda ketika geningan berat gitu ya. Iya. Jadi memang di situ mulai saya, kalaupun ada apa-apa, selalu yang saya lihat itu negatifnya dulu Kang. Betul. Ini bagus sekali. Pahitnya ya. Pahitnya dulu. Iya, pahitnya naon itu. Kalau pahitnya kieu, saya bisa menghadapi itu, saya bisa menerima itu, jalankan itu. Iya, betul. Tapi kalau pas pahitnya, perudahan pahitnya gitunya, walaupun misalkan ini manisnya mah bisa lebih gitu. Iya. Karena kan high income, high risk. Betul, Ya. betul. Memang pasti itu seperti itu ya. Kalau kita Makin tinggi risiko katanya. iya makin tinggi ya. Kalau apa sih sesuatu yang lebih berharga itu resiko lebih tinggi. Iya, betul. Jadi memang kadang-kadang betul Kang, saya juga berpikirnya kayak gitu. Berpikirnya memang yang buruk dulu nih. Iya. Bisa menerima nggak tidak yang buruk gitu. Iya. Kalaupun misalkan memang zaman dulu badannya apa mau lamun disebutnya mah lamun zaman aya nama bade engagement gitu Iya. ya, mau melamar gitu ya. Mau melamar kan kita pasti Iya. mikirnya dulu yang terakhir yang buruk gitu. Kalau ternyata ditolak kumaha? Iya. Melamar naon itu ya? Melamar wanita. Iya. Mau melamar kerjaan, melamar wanita sama ya. Kalau Sama kita ditolak konsepnya. seperti apa gitu. Iya. Ketika saya ditolak badan galau. Iya. Kalau pikiran galau berapa hari? 3 hari lah paling dah. Iya, Kita bisa hitung. terima gitu, dah, gitu kan. Jadi memang betul ya kalau kita harus pikirkan dulu mana manisnya seperti apa, pahitnya seperti apa, itu bisa kita terima atau tidak. Betul, Mungkin betul, seperti betul. itu. Tapi kadang gini kan, kadang yang kita pertimbangkan kan gitu ya. Yang kita pertimbangkan itu yang pahitnya ya. Iya. Kita bisa nerima nggak yang pahitnya gitu. Hmm. Padahal kan di sisi lain ternyata yang mungkin bisa jadi ujian untuk kita itu yang manisnya. Kan? Betul, betul. Bisa jadi seperti itu. Kan? Iya, betul sekali, betul. Jadi kadang kita lupa ujian dari Allah itu selalu dirasa yang pahit-pahitnya. Ujian dari Allah itu terasa dalam 2 dimensi sebetulnya. Betul. Satu dalam dimensi yang pahit, yaitu yang paling umum lah. Ya. Kan orang-orang paham kalau dirinya sedang diuji oleh Allah tuh kudu pahit wae gitu. Tapi kadang orang lupa dimensi lain di mana sesuatu yang enak, berkelezatan, itu pun bagian dari ujian Allah. Betul. Jadi kadang-kadang orang sadar bahwa jaza gitunya, adanya keluh kesah pada dirinya ketika ada hal yang pahit menimpa dirinya. Ya. Tapi mereka lupa bahwa setelah ada keleluasaan, kelapangan, rezeki,
hasil yang direncanakan ternyata sesuai, itu pun bagian dari ujian Allah sebetulnya. Benar. Sabar juga berarti ya itu. Betul, disinilah sabar itu harus diterapkan. Makanya wajar jika para ulama sampai membagi ketiga bagian sabar itu. Satu, ungkapannya sabrun fi taatillah, dua, sabrun an maksiatillah, tiga, as-sabru indal masaib. Satu, kita sabar mungkin secara definitif tidak terlalu wah gitunya. Yeah. Imsakus syai' an dhaiqin. Kita menahan diri, menahan sesuatu dalam waktu kesulitan. Secara bahasa ya. Secara kebahasaan. Nanti di tatanan praktis 3 segmentasi para ulama. Kita sabar untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah diantaranya tadi mendapati hasil yang tidak relevan dengan yang kita bayangkan. Kita tidak jadi kisruh, tidak jadi anarkis, kemudian tidak jadi ngedrop. Ya kalaupun ada hasnun gitu ya, karena kan sudah terjadi gagal ya gitu. Ya hasnunnya tidak akan membuat kita larut. Betul. Kita pasti akan bisa bangkit lagi untuk Manusiawi kemudian. ya, Nah itu manusia, manusiawi. nikmati gitu. Betul. Ya, oke lah sedih ayeuna mah gitu. Tapi yakinilah bahwa kesedihan yang kita alami setelah dasar sabar tadi, ini tidak akan membuat kita benar-benar ngedrop gitu. Baik secara fisiologis ataupun psikologis kan. Kadang-kadang orang yang ngedrop utama mentalnya duluan. Betul kan. Dan dengan mental yang ngedrop ya fisik lagi ngedrop atau Iya. gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi dasar bahwa setelah sabar untuk terus taat kepada Allah, diantaranya kita punya kewajiban, kita punya keharusan terhadap Allah yang harus kita tunaikan. Ini tidak akan bisa kita tinggalkan sepenuhnya karena kita lagi ngedrop gitu. Betul. Kita masih bisa standby. Kemudian yang kedua, sabar ketika tidak bermaksiat kepada Allah. Ini pun sama. Kalau misalkan kita jadi kemudian ya Allah nama nih asa urang pangbeurihna gitu. Oh ini gagal wae rencana teh. NPD. Kita kan jadi berburuk sangka nanti Yeah. kepada Allah dan kita tidak diperbolehkan itu gitu. Dengan ilmu yang kita miliki, kita usahakan gitu kan. Tetap tidak bisa lepas dari usaha upaya agar terus bisa taat kepada Allah, usaha upaya agar tidak kemudian bermaksiat kepada Allah. Ini tuh sabar, tetap dalam koridor sabar. Itu yang beratnya ya. Betul. Dan yang ketiga, as-sabru indal masaib, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, ini yang tadi hasil yang di luar perencanaan kita, inilah yang disebut diantaranya sebagai musibah. Ketika kita bersabar untuk kemudian seperti tadi, kalaupun ngedrop down gitu, kita tidak terlalu berketerjauhan gitu, kita masih bisa membangkitkan diri kita, menguatkan diri kita. Inilah diantara konsep sabar ketika kita menghadapi musibah. Dan insya Allah ini barangkali jadi titik pemberangkatan lainnya agar kita makin bisa memboosting diri kita. Dan satu lagi mungkin yang Iya. sabar ketika menghadapi anugerah ya. Tah, yang tah. disebut syukur teh. Nah itu teh yang tadi. Berarti bisa itu yuk. Ada situasi sedih yang memang bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul. Berarti kan ya. Betul. Ada kesedihan yang memang malah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Saya. Betul. Sebagaimana halnya kebahagiaan. Sama ya. Betul. Dua-duanya dua dimensi. Dua dimensi tadi, ada kebahagiaan yang mendatangkan rahmat dari Allah bagi dipikanya gitu. Iya. Allah itu makin sayang ke kita. Tapi pun ada kebahagiaan yang mampu mendatangkan murka Allah juga. Itu akan sangat didasari oleh sebab sedih dan bahagianya itu karena apa gitu. Betul. Bisa dilihat sekarang lagi bahagia atau tidak? Alhamdulillah. Ya. Mendatangkan Alhamdulillah lah we. Karena jika Karena mau musibah ataupun anugerah tetap alhamdulillah ya kan. betul harus kita alhamdulillahi. Di balik anugerah senantiasa ada musibah. Di balik musibah senantiasa ada anugerah. Itulah konsep di balik amis pahit nu tadi. Dan inilah pula konsep di balik inna ma'al usri yusran teh. Betul, ini senantiasa dua sisi yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Tapi cara kita menyikapi imbangilah dengan hal-hal tadi. Ini insya Allah barangkali lebih enteng temanina. Iya. Nah mungkin untuk Kang Ustadz Iqbal nih, Kang Ustadz Iqbal, kalau misalkan dengan posisi tadi ya, posisi kita di robot ini, Betul. pasti pernah lah ya. Ya sama lah yang namanya manusia. Iya, kelihatan emang. Kelihatan. pasti pernah lah Iya. merasakan titik terendah itu ya, titik terendah drop dengan kekecewaan ya, dengan kekecewaan betul. ketika rencana kita tidak sesuai gitu. Dan mungkin apa nih Kang yang pertama kali dalam benturan awal itu yang kita lakukan gitu?
Wah. Wah, Wah, berat ya mas. Wah. ada curhat ya. Enggak sih. Oh, iya. Sedikit. Suara dentuman hati saat itu menerjang batin saya sendiri dan jiwa raga gitu ya. Hal yang paling pertama justru yang lahir itu adalah sifat manusiawi secara pribadi, Betul, Ya. betul. berupa kekesalan Ya. dan menggerutu ya. Hmm. Menggerutu seolah-olah ya yang tadi yang disampaikan oleh Sajiad bahwa Allah itu kok seperti ini. Ya. Satu, ini yang saya pernah alami begitu ya. Walaupun lambat laun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mulai mengondisikan melalui wasilah usaha saya sendiri. Ya. Gitu Ya. ya. Salah satunya ketika setelah merasa ini kesal, ternyata dalam kondisi marah, kesal, kita sulit untuk berpikir jernih. Betul kan. Harus. Untuk kembali bahwa sebenarnya ada hikmah pelajaran lain yang Allah maksud yang belum saya ketahui. Iya. Contoh. Tapi ini bukan curhat. Ini hanya contoh saja. Analogi. Pengalaman. Dulu saya sangat menginginkan sebuah motor sport. Contohnya, yang memang di sana 2 tak, suaranya menjelengeng. Tapi satu saat saya pinjam punya teman, dan akhirnya qadarullah di situ mungkin barangkali musibah. Akhirnya saya jatuh dan harus mengganti motor juga tuh. Untuk menginginkan sebuah motor yang sangat diidamkan, gagal. Yang ada malah mengganti rugi. Tapi setelah itu, oh benar, setelah kondisi dingin, ternyata situasi mendingin, masuklah ilham-ilham yang baik. Nggak tahu kalau Sajid bagaimana, apakah seperti saya manusiawi? Ya betul. Apa dan pas kondisi itu curhat gitu kan? Nggak ada, dia nggak ada. Soalnya beda rumah. Jadi saya sering di luar, Sajid sering di rumah. Mungkin dulu seperti itu ya Sajid. Ya, tipikalnya. Jangan Saya bohong tuh ya. anak buah. Jadi seperti itu. Jadi secara ringkas yang saya alami itu ketika pertama kali mendapatkan hal yang memang tidak cocok dengan apa yang diinginkan, kecewa. Manusiawi. Betul. Tetapi bagaimana caranya hingga saat ini masih terus dievaluasi, diperbaiki bahwa kekecewaan ini mesti mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Dengan apa sih kira-kira saya saat itu berpikir dan harus beraction secara real? Ya. Oh, minimal saya tidak terjun kepada ranah kemaksiatan. Ya, betul. Saat itu saya mungkin berat untuk melaksanakan amal soleh karena kekecewaan ini. Belum dengan kekecewaan yang lain. Iya, betul. Ya. Ya kan? Kang Pada juga sama kan? Iya. Kecewaan ini adalah. Para hadirin, mohon maaf hadirin. Ini ya gitu. Jadi bagaimana caranya kekecewaan ini dibalut, dibungkus, bahkan bila perlu disuntikan gitu ya. Ya. Sehingga menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang saya pernah alami di antaranya tidak menjatuhkan diri kepada hal-hal yang memang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal ku sare wae ge geus leuwih hade. Oh, iya. Karena kita tahu ya diri kita sendiri ya. Iya. Lebih paham diri kita tuh kita kan ya. Betul. Cuma tadi terjun di pasopati. Banyak terjadi. Makom. Maaf para hadirin, saya belum makom. Sampai derajat. Makom batur. Janganlah naudzubillah. Saya ingin menambahkan mungkin yang tadi luar biasa. Jadi manusia akan harus berjuang untuk mengatur syahwat insaniyah gitu ya barangkali ungkapannya. Karena manusia kan lahir dengan pembawaan mereka sendiri gitu. Betul. Bahkan kalau dalam keterangan hadis-hadis diungkapkan bahwa manusia itu lahir dengan karakter buruk sebetulnya. Iya. Terburuk mungkin. Terburuk lah, ada hasadnya nanti, kemudian berbicara tentang keinginan kepada orang lain gitu ya, atau hasadnya ada. Kemudian kepada Allah kadang-kadang lebih menggerutu. Kalau dalam Al-Ma'arij namanya khuliqa halu'a. Mereka itu manusia diciptakan sebagai makhluk yang keluh kesah. Jadi itu sebagai karakter bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter dasarnya itu. Dasarnya itu. Tapi bagaimana kemudian kita ngekolan, kalau orang sudah bilangnya mengakali, ngigelan gitu agar akhlak buruk yang Allah hadirkan pada diri kita ini tidak kemudian menjadi terus ada pada diri kita. Nah, ini itu akan sangat bergantung kepada konsep muslim kita. Kalau kita ingat,
Islam itu bukan hanya berbicara tentang agama, tapi di dalamnya ada cara kita melakukan agama kita seperti apa. Ini keberagamaan kita mau seperti apa nih? Betul, betul. Islam itu ruhnya adalah istislam. Istislam itu artinya kita berserah diri kepada Allah. Ketika terjadi benturan seperti tadi, kemudian kita kecewa dan sebagainya, sangat wajar bagi kita sebagai manusia untuk kecewa dengan karakter bawaan kita yang tadi. Kita keluh kesah, kita ngeluh kalau ya Allah asa perih kieu gitu, jangan asa urang hungkul, Ngagurutu gitu. ngagurutu, padahal yang lain mungkin bisa lebih banyak, yang lebih perih, yang lebih pahit. Tapi nanti kita akan menyadari kita ilmunya sudah tahu bahwa kita harus terus berhusnudzon kepada Allah. Kita sudah tahu ilmu tentang sabar. Ya. Nah, apakah ilmu yang sudah kita miliki akan kita biarkan? Ini Praktekeun, ya. betul. Apalagi kabur lagi ya. Jauh kabur deh maripu deui kan. Nah, saya itu tipe orang yang ketika menghadapi sesuatu yang mengecewakan itu diam dan cooling down. Betul, sami Kang. Saya itu tipe Sami orang deh. beda kubu, iya. Saya itu tipe orang yang dirarasakeun gitu. Betul. Jadi merasakan ketika umpamanya apa yang direncanakan, aduh, keun bae lah, recovery dulu. Saya tuh cooling down dulu, mungkin ada hal baik yang menimpa musibah ini bagi diri saya. Di tengah cooling down itu pasti ada introspeksi. Ini sisi yang kurangnya apa? Kesalahan pada diri saya di mana? Mungkin ada kata atau perbuatan yang kemudian tidak pas. Itu cooling down di tengah kontemplasi. Ini barangkali yang perlu kita tanamkan di tataran kehidupan keseharian agar nanti ketika hal-hal yang bersifat musibah ini tidak akan duar jauh badag gitu. Betul, betul. Tapi kecil-kecil dan mampu mengobati kita untuk kemudian bangkit. Tapi Itu kalau saya pribadi, kalau menghadapi kekecewaan sekarang gitu ya, saya lebih ke watados. Watados. lebih santai bodoh. ya. Oh. Iya. Santai. Lempeng we gitu. Walaupun kepikiran, sampai Iya. muncul huis kan. Muncul uban. Di umur yang masih muda begini muncul uban gitu. Apa sih muda? Rasa-rasanya ya. Kalau cowok itu kalau lelaki mah tetap muda sih. Mudah baik. Jadi saya mah lebih ke kalau Ustaz Jihad menghadapi kekecewaan, Kang Fadil mungkin sama ya. Sama. Dengan Ustaz Jihad gitu ya. Ada momentum-momentum yang memang di sana harus recovery. Kalau saya lebih ke tidak bahkan. Kadang orang mengatakan dalam bahasa Sunda, sieu mah teu boga rasaan. Sigana mah gitu. Sigana katingalina. Justru saya lebih menampakkan seperti itu. Ini memang hebat, memukul kepada batin ya, jiwa raga. Tapi pokoknya kudu katingali biasa. Betul. Walaupun berat kan? Iya. Bahkan sampai siap-siap kesarang gejala tipes. Tapi sama nggak Kang Ustad, Kang Jihad ya, Kang Ustad Jihad, Kang Ustad Iqmal. Saya pun seperti itu. Kalau di depan orang saya akan Ya. sigano Baik-baik baik-baik saja. aja gitu. Tapi ketika saya untuk mendapatkan masalah itu, pasti selalu menurut rudet kayaknya. Iya. Keluar rumah ngopi sendiri we gitu. Kadang Kak Najmi itu, "Mi, ayo udah ngopi." Jadi memang itu satu hal yang di kita saya ya secara pribadi saya lakukan sampai akhirnya memang muncul. Kalau disebutkan kalau dalam kadang suka ada di film-film, kadang-kadang apalagi di film-film kartun ya. Kadang kita berbicara dengan kita sendiri. Iya. Jadi kita real gitu. Real. Berbicara dengan bulan. Ya kadang gitu. Jadi Iya. kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ya gitu orang teh salah. Terus. Iya gitu. Saya teh kurang ikhtiarna gitu. Kunaon gitu. Sampai ya akhirnya itu kan ketika misalkan emang semua tidak sesuai dengan rencana kita, kadang yang diutamakan itu ya memang itu manusiawi kita yang muncul. Betul. Manusiawi kita yang muncul. Tapi kadang memang mungkin apakah misalkan itu bisa diwajarkan Kang, kayak misalkan Generalisir ya. Dinormalisir gitu. dinormalisir itu memang apakah boleh gitu ketika kita misalkan memang seperti itu ya, manusiawi kita muncul, kita menyalahkan Allah, Iya. kita istilah nama ngaburutu Iya. gitu, bahkan kambing hitam dimunculkan gitu ya, karena mungkin memang kan kekuatan orang itu tidak ada yang tahu ya. Ada yang kuat dengan hati misalkan, dengan patah hati dia kuat, Betul. tidak ada masalah gitu. Tapi pas prak kado kerjaan Iya. ya Padahal di kamar mandi nyemplung diri.
Iya, ada posisi yang kayak gitu kan. Iya, betul. Ada anu galak, kuat segala gitunya, pas ku anak mah eleh. Iya. Betul, betul. Jadi betul. memang kekuatan itu kan tidak bisa Betul. samakan, tidak bisa ini. Nah, mungkin kan kalau misalkan kita seperti itu, Kang, kita meluapkan emosional manusiawi kita gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin ya itu, pada akhirnya kita tetap masuk lagi ke track ya, masuk lagi ke Betul, jalur betul. itu. Apakah itu tidak masalah? Ya. Wajar atau tidaknya gitu ya. Betul, Ya. betul. Jadi kalau saya menyikapi pertanyaan ini sampai ke titik di mana kita menyalahkan Allah, Hmm. ini barangkali tidak baik bagi kita gitu ya. Kalau dikatakan salah mah ada bisi berlebihan gitu Betul, ya. betul, Kang. Jadi sangat wajar seperti yang Allah firmankan di Al-Ma'arij tadi ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'an. 3. Satu, cara pembentukan seperti inilah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berkeluh kesah. Ya. Ini sudah qadarullah ini. Ketika yang keduanya manusia diberikan apa yang pahit tadi, asyarru kalau dalam bahasa ayat artinya sesuatu yang tidak mengenakan, musibah dalam tatanan kita, mereka jazuan akan mudah menggerutu. Mau tadi, itu sebagai dasar manusiawi. Ya. Tapi sekali lagi kita imbangi dengan ilmu yang sudah kita miliki. Secara ilmu tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah, di mana kalaupun kita ada kekecewaan seperti tadi, ini tuh tetap akan pada koridor tidak sampai menyalahkan Allah. Jadi apapun yang terjadi dan tidak sesuai dengan rencana kita, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa pasti ada yang terbaik yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Kemudian yang kedua, jika kita berbicara tentang selain tadi ya sampai blaming gitu, itu kan memang hal yang kalau blamingnya ke manusia mungkin masih wajar gitu ya. Yeah. Tapi kalau menyalahi qadar Allah ini luar biasa gitu ya. Barangkali ini tidak layak bagi kita sebagai mukmin. Kemudian dalam urusan aspek luapan emosi, nah ini tuh sekali lagi karena manusia makhluk yang tadi keluh kesah gitu dasarnya haluan, wajar ketika mereka mengapresiasikan gitu daripada ekspresi yang sedang mereka rasakan. Ya kita manusia sebagai makhluk ekspresif kan, Betul, Kang. tidak bisa kalau sedang merasakan sesuatu tuh nggak akan bisa diem gitu. Kita pasti akan mengekspresikan apa yang kita rasakan. Tapi tetap pada koridor bagaimana caranya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, itu ya. Ini yang luar biasa barangkali. Ini asa kering senang. Jadi tetap sekali lagi kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kan konsep as-sabru an maksiatillah Ya, tadi. betul, Kang. Bagaimana luapan emosi kita, ekspresi kita tetap pada koridor ketaatan kepada Allah. Kita kemudian tidak sampai menyalahkan orang jadi keluar kata-kata kasar yang menzalimi orang lain. Oh, berarti kita sedang bermaksiat. Dan ini ekspresi yang tidak diperbolehkan. Siap. Kalaupun Israf, israf, artinya kalaupun kita memang ekspresif sesuai dengan ekspresi yang saat itu sedang kita rasakan, kita hitung dengan ilmu kita mana yang masih tetap diperbolehkan, mana yang tidak. Mending seperti Abu Bakar saja saya kira. Abu Bakar itu sahabat yang melankolis. Kalau mendapati sesuatu yang tidak sesuai, nangis. Tidak ada menyalahkan orang lain. Abu Bakar itu tipologi orang yang kalau ada hal yang ternyata kurang mengenakan, mendingku sorangan ditelen gitu tah. Tapi Is sendiri cengeng aja. juga berarti ya. Ini termasuk yang memang mudah menangis. Benar. Selain dari hal-hal duniawi gitu ya, kalau menimpa dirinya, hal-hal yang misalkan seperti ketika sholat baca Al-Quran yang beliau pahamnya luar biasa, nangis sendiri gitu-gitu ta. Jadi barangkali ini sebagai solusi ketika kita meluapkan emosi kita daripada kemudian melibatkan orang lain gitunya sampai ke koridor di mana kita bermaksiat kepada orang lain, lebih baik kita dengan diri sendiri diantaranya tadi. Ini barangkali solusi yang tidak memalukan saya kira. Orang menangis untuk di hadapan orang bisalah kita terlihat gagah gitunya jika nu tegap gitu. Cerik heula gitu. Walaupun kita cari tempat untuk ngaguguk gitu ya, mungkin Harus menangis. berdamai juga ya dengan diri ya. Betul, Gitu. betul. Utama itu mungkin ya. Iya, betul. Karena ketika terjadi sebuah kesalahan kadang-kadang kan kita menyalahkan diri kita ya untuk sebagian orang. Bukan hanya menyalahkan orang lain tapi kita tidak memaafkan diri kita sendiri. Betul. Ini yang kadang-kala justru lebih sulit gitu. Disinilah kita harus punya spare gitu ya. Kelebihan dengan diri kita bahwa kita maafkan diri kita kalaupun usaha kita memang sudah maksimum output gitu. Tapi ternyata tidak relevan dengan apa yang kita rencanakan. Hal yang pertama harus kita lakukan dalam introspeksi kita,
ya maafkan kekurangan kita gitu. Maafkan kesalahan kita kalaupun kita memang ada amal-amal praktek yang mungkin belum maksimal gitu. Itu barangkali. Iya mungkin gitu ya. Jadi memang pada dasarnya mungkin peluapan emosi itu manusiawi. Betul, Karena sangat memang kan manusiawi. sebetulnya beda-beda juga ya. Iya. Manusia beda-beda. Ada yang memang dia emosional gitu Betul, ya. Ada betul. juga yang memang melankolis gitu Iya. ya. Dikit-dikit sedih gitu ya. Seperti Abu Bakar. Tapi memang ya itu mungkin tong berlebihan. Iya, sebenarnya. betul Dan sekali. berlebihan gitu. Kalau misalkan Betul memang luapan ya luapan. Bahkan kan kalau di luar negeri ada ya Kang ya yang tempat untuk kita meluapkan emosi. Iya, yang berteriak itu ya. Ya Iya. berteriak kayak ruangan kita nyewa buat hancur-hancurin sesuatu aja di situ gitu. Tapi kurang baik ya rasanya. Kurang Tapi ini menarik itu, dari mana sih kita bisa menetapkan kadar bahwa luapan emosi kita ini berlebihan atau tidaknya? Ya, ini tuh penting juga. Nah, kalau menurut saya gitu ya, di antara kadar untuk menetapkan kita ini meluapkan emosi kekecewaan itu berlebihan atau tidaknya, di antaranya yaitu dengan yang tadi, apakah ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dalam bahasa Sunda nu ringkes mah pi omongeun teu. ya kalau gitu. Jeung jelema engko. Nangaonan urang teh nya damai jeung Allah jeung jelema loba musuh. Betul. Mending gitu, mending ka Allah hebat. Jeung jelema baleres. Kemarin mending ya teh sama ideal. Sama ideal dan itu yang sangat susah, betul. Ya kadar itu ya Iya, berarti. Betul. Ya begitu. Jadi memang pada dasarnya betul ya Kang ya. Baik itu musibah ataupun anugerah, balik lagi tolak ukurnya adalah ketakwaan kita kepada Betul, itu luar ini biasa. membuat kita takwa atau membuat kita Maksiat. menjadi maksiat gitu ya. Baik itu pun anugerah gitu. Iya, Jadi pada dasarnya itu tolak ukurnya ke situ ya. betul. Nah, mungkin Kang tadi ya ketika misalkan kita berbicara tentang tauhid ya. Karena kan itu sulit Kang. Betul. Sangat sulit gitu ya. Buat saya gitu. Sebelah mananya? Sebelah mananya? Maksudnya ketika segala hal kita kembalikan kepada tauhid itu Betul. lumayan. Betul. Karena apa? Kadang-kadang kita apalagi ya kalau misalkan dengan medsos ya, Betul. dengan teman-teman. Iya. gitu. Kadang-kadang kan ditabrakannya dengan logika. Betul. Kadang-kadang kita aja sedih. Muncul tuh kuat-kuat sedih gitu. Iya. Mamantes maneh gitu. Gitu ya. Kurang banget ya gitu. Iya, rasa-rasanya. Apa sih rasa keobatin gitu dan Iya, lain-lain iya. itu. Padahal kan mungkin ya itu yang utamanya itu lebih memperkuat tauhid. Nah, tapi ini kan tidak bisa kita muncul begitu aja Betul. Harus dengan usaha. dengan usaha gitu. Dan memang usaha paling ini mungkin jadi tanggung jawab kita juga ya sebagai Betul. orang tua ya, memupukkan tauhid gitu ke, Iya. ke anak kita. Karena gini saya pernah dengar cerita. Betul. Jadi ada ibu dan anak di pesawat. Ketika ibu dan anak ini di pesawat, duduknya itu ada laki-laki duduk di dekat Di sampingnya. kaca. Oh. Di sampingnya Iya, kaca. Jendela. Dan kemudian si anaknya pengen duduk di situ, ingin duduk di situ, bilang ke ibunya, Bu, aku pengen lihat itu, pengen lihat apa, pengen lihat Jendela, jendela gitu jendela. ya, pengen di situ. Tapi si lelaki-laki ini bilang, nggak bisa, ini kursi saya tidak bisa. Mungkin di situ kita terlihat bahwa, bisa nggak Iya. kritik gitu nih, Iya. anak kecil kan pengen ini. Tapi penjelasan si laki-laki itu malahan Logis. logis itu ya, bahwa jangan dibiasakan karena kamu anak-anak bisa mendapatkan segalanya. Ya. Iya. Karena dunia itu tidak semudah itu katanya. Betul. Mungkin itu salah satu Iya. tauhid juga ya Kang ya, Betul. yang diajarkan kepada anak kita, yang memang dimana ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau, ada sesuatu nih di Iya. belakang itu yang memang merencanakan. Mungkin Iya. seperti itu Kang. Betul. Ini tatanan logis untuk mengejawantahkan yang tadi notabene itu konsep abstraknya, ini konkretnya. Iya, gitu. betul. Jika secara abstrak kan tadi ya, dasar kita tetap harus tauhid, iman, kondisi iman kita tidak stabil Iya. gitu. Al iman yazidu wa yanqusu. Fluktuatif lah. Kadang naik, kadang turun. Dan di tatanan yang abstrak seperti tadi, ini barangkali sebagai satu di antara penjelasan gitu ya secara ringkas bahwa memang kadang-kadang yang kita rencanakan itu tidak seideal yang
bagaimana yang indah menurut kita gitu. Sehingga inilah barangkali pendidikan sejak dini gitu untuk menanamkan, walaupun dirasa pahit ketika di depan mata gitu Ya, ada hari betul. tama meureun budak teu ceurik gitu Ya, kan. betul. Nah, Tapi paling tidak itu mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak gitu ya, yang mereka itu ada pada domain usia yang serba logik gitu, tidak bisa untuk menyerap hal-hal yang abstrak. Berikan pendidikan seperti itu pun sudah cukup bagi mereka untuk kemudian jadi bekal di kemudian hari bahwa nanti akan paham sesuatu yang notabene abstrak gitu. Ini mungkin masuk di usia SMA nanti Ya, usia betul. jenjangnya. Ketika si logikanya itu memang tidak Mulai selalu bermain ya. logik. Betul, betul. Ketika mereka sudah melebarkan domain mereka yang asalnya kudu serba katingali, Ya. serba masuk akal Ya. gitu, serba terfikirkan. Nanti mereka akan bisa membayangkan, mengembangkan kepada hal yang sifatnya tadi abstrak. Dan ini pun insya Allah bagi kita sebagai orang tua gitu yang kemudian memiliki anak-anak kecil itu sebagai pembekalan yang cukup membekali bagi mereka dengan kadar kemampuan kognitif mereka gitu. betul. Sesuai kadarnya. Betul. Ya, sesuai kadar. Kita ingat dengan salah satu sabda Rasulullah SAW, balighin nasa ala qadri uqulihim. Tetap sampaikan kepada orang sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau menghadapi anak ya sikap kita mungkin tidak akan sama dengan orang dewasa Harus gitu. memudahkan juga ya. Ya. Kadang-kadang kudu bubudakeun Betul, gitu. betul. Karena menghadapi budak teh ya kan, sehingga kita tidak bisa menyikapi anak-anak seperti menyikapi orang dewasa. Tetap cara kita ngekolan situasi gitu ya, atau mengakali situasi itu harus dengan cara yang tepat gitu. Betul. Itu barangkali mudah-mudahan jadi solusi, satu di antara Jadi solusi. strategi mungkin ya. Betul, strategi penting. Ini memang kan kadang kan kita juga tidak bisa, yaitu karena mungkin manusia ini makhluk sosial. Iya, Kadang ketika kita masuk ke ranah musibah ini ya, musibah rencana yang memang tidak sesuai gitu. Kadang kan yang kita cari itu pertama mungkin keluarga. betul, betul, betul. Keluarga ini harus seperti apa. Kemudian mungkin guru ya. Iya. Kita tanya ini harus bagaimana Betul. kita. Dan yang paling cepat itu biasanya teman. Iya, Iya. Teman. Kadang kalaupun misalkan bisa pasangan gitu ya ataupun Iya. teman, kadang itu yang Iya. jadi kepikiran gitu ketika ada masalah itu. Walaupun pada dasarnya kadang-kadang kita itu tidak meminta solusi ya. iya, betul. Keluar ya lah gitu. Iya, yang penting mah keluar heula. Keluar gitu lah gitu. Mengalir. Gitu ya. Jadi memang ya itu ketika misalkan memang berarti kita juga ada apa? Ada peran juga ya Betul, kayak betul, lingkungan gitu ya, betul, di situ. lingkungan. Yang memang bisa membuat apa? Bisa membuat solusi kita yaitu tadi apakah menjadi maksiat atau memang Betul, kita iya. bersabar gitu. Nah mungkin kan karena mungkin waktu juga nih Kang, Betul, betul. waktu juga gitu. Nih untuk Ikhwatul Iman itu untuk teman-teman yang memang merasakan juga kan, Betul, betul, merasakan ya. juga dan memang saya yakin lah hampir semua juga pernah gitu Iya. Berbagai umur ya. berbagai umur gitu ya. Walaupun misalkan berbeda-beda gitu Iya, ya, berbeda-beda betul. Yang dihadapinya. yang dihadapinya gitu ya. Nah mungkin ada satu hadis atau mungkin satu apa ya, bukan wejangan mungkin ya apa ya, Quotes. quotes Quotes, bukan ya. quotes mungkin lebih ke pegangan kita, Iya. pegangan kita, Kiat. kiat gitu. Iya. Pegangan kita kalau misalkan memang nih ketika sesuatu hal yang tidak masuk dengan rencana kita ini apa yang harus kita lakukan nih, gitu. Ya. Kalau dari saya mungkin saya kembali ke Al-Qur'an. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Insyaallah ini mudah-mudahan jadi menegaskan kita kalaupun kita menghadapi usrun, kesulitan, yakinlah akan ada kemudahan di kemudian hari. Kalaupun kita menghadapi kemudahan, jangan terlalu terlena dengan kemudahan itu. Ya. Karena mungkin suatu saat kita akan menghadapi usrun. Bijak-bijaklah dalam mengimbangi kehidupan kita. Itu barangkali mudah-mudahan jadi kiat untuk mengiatkan gitu ya, untuk menguatkan diri kita. Mungkin dari Kang Ustadz Iqmal. Kalau dari saya coba ambil dari sebuah hikmah gitu ya. Beberapa kasus yang saya bisa simpulkan menurut kadar saya sendiri gitu Yeah. ya, yang sebegitu minimnya. Ada pengalaman gitu. Lama. Jadi kalau dibuat sebuah kiat gitu ya, yaitu diantaranya bahwa bungkuslah, kemudian direnov rekondisi gitu ya, atau dimodifikasilah ekspektasi yang kita sudah miliki
itu biasakan bungkus dengan hal-hal yang memang dasarnya itu ilmu. Dalam artian supaya lebih realistis dengan hal-hal yang memang kalkulatif. Iya. Ilmu Allah dan Rasulullah itu yang diturunkan kepada Rasulullah itu kan semuanya kalkulatif. Betul, betul. Yang memang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun ada sisi akidahnya yang tidak bisa diganggu gugat. Iya. Nah, berdasarkan ilmu yakni berdasarkan hal-hal yang memang kita bisa atau mampu mengkalkulatifkan apa yang sudah menjadi ekspektasi. Dikala ekspektasi itu tidak terkejar secara 100%, misalkan hanya 30%, nah yang 70% dari unsur kecewa ini mau dibagaimanakan? Maka yang saya pernah alami itu berdasarkan pengalaman, tambahkan saja sebagai modal untuk mengobati ekspektasi yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya. Jadi itu berusaha menerima itu ya. Ya, dikalkulasikan. menerima itu berdasarkan bahan ilmu. Ilmu yang mana? Yang kalkulatif, Iya. bukan spekulasi maisir gitu Iya, ya. betul, betul. Hal-hal yang memang bisa dihitung berdasarkan ilmu. Istilahnya jangan mencoba-coba gambling dalam kehidupan. Iya. Iya. Karena kan kita ingin sesuai dengan rencana Iya, kan. betul. Ya udah laksanakan itu gitu. Kalau saya mah begitu. Ya, mungkin karena waktu juga Kang Ustad sebetulnya masih seru ya. Iya, betul ya. Tapi insya Allah mungkin untuk Iwatul Iman juga mudah-mudahan apa yang kita papar, yang kita obrolkan ini menjadi tambahan ilmu dan Amin, mungkin amin, jadi mudah-mudahan. salah satu solusi mungkin ya, solusi insyaallah. untuk teman-teman semua. Dan hatur nuhun Kang Ustad Jad, Sami, jajak Kang kemauan Fadil, kasiron, mohon. Amin, Kang amin. Ustad Iqmal, hatur nuhun, jajak kemauan kasiron. Dan mungkin untuk Iwatul Iman juga hatur nuhun yang sudah menonton ya. Dan mungkin ada sedikit dari saya, mungkin ada sedikit kata-kata ya, ketika semua tidak sesuai dengan rencana, mungkin kita boleh mengalah, Betul. tapi kita jangan menyerah. Gitu ya. Ya. Oke, sekian dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.